wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Troy Panto kembali dapat hadir menemani Anda pada hari ini. Semoga semua tetap sehat ya, dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula ya untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah baiklah, tema dialog kita hari ini sangat menarik, yaitu mekanisme kedatangan pelaku perjalanan internasional. Ini disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Nah, baiklah pemirsa, untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di tanah air yang disebabkan oleh imported case, maka pemerintah tentu saja bekerja keras dalam membendung bocornya pertahanan negara dengan memastikan orang yang masuk ke Indonesia itu harus benar-benar sehat. Caranya apa? Dengan sistem screening and surveillance. Nah, penyaringan dan pengawasan ketat terhadap hal-hal tersebut di atas dilakukan di 5 titik kedatangan internasional, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, berbagai kajian terus dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah, termasuk juga untuk mekanisme karantina yang semakin transparan, khususnya dalam terkait pembiayaan juga. Nah, bagaimana ya mekanisme penjemputan, pengecekan, hingga proses karantina, sehingga kemungkinan terjadinya imported case dari pelaku perjalanan luar negeri ini bisa tertutup rapat. Nah, ini adalah perbincangan yang menarik untuk kita ketahui bersama pada hari ini. Telah hadir sejumlah narasumber bersama kami di studio, yaitu Dr. Budiman Bella, SPMK. Beliau adalah Ketua Subbidang Testing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat datang, selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang, Mas Troy. Baik, kemudian selanjutnya adalah Letkol Laut K. Dr. Gigi M. Arifin, spesialis ortopedi ya? Ortodontis. Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19. Selamat datang. Selamat, Pak Arifin. Mas Troy. Dan selanjutnya adalah Dr. Imade Yosi Purbadi Wirantana, MKM. Beliau adalah Subkoordinator Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat dari Kemenkes. Selamat datang, Dr. Yosi. Selamat siang, Mas Troy. Kemudian juga ada Ibu Lisa Gunawan. Beliau adalah Director of Sales and Marketing dari Wyndham Hotel. Selamat datang, Bu Lisa. Terima kasih. Selamat siang. Baik. Pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi. Mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak dan tetap mengenakan masker. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai dialog kita, sama-sama kita menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Mari. Baiklah pemirsa, pertama-tama saya akan coba bertanya pada Dr. Yosi. Ya Dokter ya, terkait mekanisme kedatangan pelaku perjalanan di luar negeri ini, bagaimana ya perkembangan terkini penanganan protokol kesehatan pada pelaku perjalanan luar negeri ya kan Dok ya hingga saat ini. Kemudian sudah berapa banyak kasus yang berhasil dicegah? Mulai dari hal itu tersebut, silakan Dokter. Ya, terima kasih Mas Troy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang ya dan salam sejahtera kita semua. Jadi memang seperti ketahui bahwa tahun 2020 kita ketahui memang sudah terjadi pandemi ya, di mana WHO sudah menyatakan bahwa pada bulan Maret 2020 itu dikatakan sebagai PHIC, Public Health Emergency of International Concern. Itu berarti Indonesia juga sudah dikatakan sebagai KKM, Mas Troy, yaitu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk KKM ini, jadi upaya apa yang harus dilakukan? Nah, itu salah satunya adalah upaya kekarantinaan. Nah, termasuk penerapan protokol kesehatan yang kita lakukan di pintu masuk. Ya. Nah, karena di pintu masuk inilah upaya cegah tangkal, itu yang paling awal yang harus kita lakukan. Nah, di mana dalam hal ini pintu masuk tersebut adalah bandara, kemudian pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara. Nah, dalam penerapan protokol kesehatan yang sekarang ini, kita memakai surat edaran Satgas, yaitu nomor 8 tahun 2020 terkait protokol perjalanan internasional. Nah, itu berarti setiap orang yang datang dari luar negeri itu harus dan wajib menerapkan alur protokol kesehatan sesuai dengan SE 8 tahun 2021. Jadi tidak ada perkecualian ya dok ya, semua tidak orang ada. ya, dok, harus ya? Semua, apakah dia warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, dia harus wajib melaksanakan dan menerapkan protokol ini. Nah disinilah mungkin yang Bapak Ibu ketahui, nanti akan jelaskan juga. Di dalam penerapan protokol di pintu masuk, itu kita memang sudah menempatkan di Wisma Atlet Pademangan terkait untuk karantina repatriasi warga negara Indonesia yang akan datang ke Indonesia. Baik, dokter sebelum menjelaskan lebih lanjut ya, nanti juga ada infografis ya dok ya. Jadi kami ingin menegaskan kembali bahwa ini berlaku bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Ya, semuanya, warga negara asing dan warga negara Indonesia. Baik. Nah, setelah kedatangan, semua pelaku perjalanan luar negeri ini harus melakukan karantina. Bisa diingatkan lagi, dok? Ya. Selama berapa lama? Jadi di sini kami jelaskan bahwa setiap warga negara asing atau warga Indonesia yang akan datang ke Indonesia, syarat pertamanya adalah dari negara asalnya mereka harus sudah mempunyai hasil pemeriksaan swab negatif yang berlaku 3 kali 24 jam pada saat keberangkatan. Yang berlaku pada saat keberangkatan 3 kali 24 jam ya, dari dok, negaranya. Oke. Harus negatif. Dari negara dia berasal lah berarti ya. Nah, Oke. setelah itu setibanya di Indonesia, nah disinilah wajib dilakukan pemeriksaan PCR selama 2 kali, di mana dilakukan pertama pada saat kedatangan dan yang kedua adalah pada hari kelima pada saat dikarantina. Nah, setelah semuanya diterapkan dan hasilnya negatif, barulah mereka bisa melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Gitu Mas Tri. Kenapa kami tekankan di sini? Karena kita ketahui bahwa WNI yang akan datang ke Indonesia itu kebanyakan itu adalah repatriasi. Jadi pekerja migran Indonesia yang dulunya bekerja di negara lain. Nah, kemudian karena mungkin karena pekerjaannya diberhentikan kontraknya, nah mereka berbondong-bondong balik ke Indonesia. Nah, inilah Wisma Karantina Pademangan itu ditempatkan bagi mereka repatriasi atau pekerja migran Indonesia dan pelajar dan pekerja ASN. Nah, itulah yang dilakukan di Wisma Pademangan. Di luar kriteria itu ditempatkan di hotel. Baik. Dan berbayar mandiri, begitu Mas Troy. Baik, mari kita lihat kembali infografis yang tadi sudah disiapkan di Media Center supaya lebih jelas lagi, ya. Nah, kita lihat alurnya sekali lagi, ya, dokter ya. Ya, jadi dari negara asal mereka harus melakukan PCR dinyatakan negatif 3 hari sebelumnya. Betul ya? 3 kali 24 jam. Silakan diterangkan dokter biar lebih clear lagi. Jadi ini sebenarnya bukan rencana, sudah surat edaran. Sudah edaran. Ya, sudah surat edaran nomor 8 tahun 2021. Baik. Nah, di dalam itu adalah jadi setiap orang yang akan datang ke Indonesia, jadi mereka terlebih dahulu harus mempunyai hasil PCR negatif yang berlaku 3 kali 24 jam pada saat keberangkatan. Nah, kemudian sesampainya di Indonesia, mereka langsung akan dilakukan PCR pertama di tempat karantina yang sudah ditetapkan. Artinya
Kalau yang saya sebutkan tadi seperti pekerja migran Indonesia, kemudian ataupun repatriasi ataupun nanti pelajar ataupun mahasiswa dan juga ASN yang melakukan perjalanan, nah mereka akan ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan. Ya, ini ada bedanya ya antara Wisma Atlet yang Kemayoran ya dan Pademangan. Nanti Pak Arifin akan bisa menjelaskan lebih detail lagi. Ya, lanjut dokter. Nah setelah itu, kalau mereka ada warga negara asing ataupun warga negara Indonesia di luar kriteria tadi, itu akan ditempatkan di hotel karantina yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Satgas. Nah, untuk saat ini itu sudah ada 20 hotel karantina yang sudah direkomendasikan dan sudah masuk ke dalam edaran Satgas. Baik. Nah, setelah itu, setelah swab pertama dilakukan, nah kemudian mereka dikarantina 5 hari. Nah, hari kelimanya, itu maaf mungkin ada salah, hari kelimanya baru dilakukan swab kedua. Baik. Kalau hasilnya negatif, hari besoknya baru mereka melanjutkan perjalanan. Intinya, mereka melakukan karantina 5 kali 24 jam. Begitu, Baik. Mas Troy. Tidak bisa ditawar, harus 5 kali 24 jam dan hasilnya tentu saja diharapkan negatif, baru kemudian boleh melanjutkan perjalanan. Bagaimana kalau positif? Nah, kalau positif, nah inilah perlu kami tekankan lagi, kalau di hari pertama swabnya mereka positif, mereka sudah langsung harus dirujuk ke salah satunya adalah mungkin nanti ke Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran, atau bisa juga ke Wisma Atlet Pademangan Tower 8. Ya. Baik. Jadi perlu disampaikan sini bahwa Wisma Atlet Pademangan itu kan ada 3 tower, Mas Roy. Tower 8, 9, dan 10. Nah, untuk tower 8 itu adalah khusus tempat isolasi bagi kasus konfirmasi positif tanpa gejala ataupun gejala ringan. Nah, mereka ditempatkan di sana. Baik. Untuk tower 9 dan 10-nya itulah merupakan wisma karantina untuk PMI yang saya katakan tadi. Baik. Begitu, Mas Roy. Jadi, kalau hasilnya positif pada swab hari pertama, itu untuk warga negara Indonesia, kita akan rujuk ke kebanyakan pada saat ini ke Wisma Atlet Pademangan Tower 8. Baik. Kalau warga negara asing, nah ini beda. Nah, untuk warga negara asing, perlu diketahui bahwa kita juga sudah ada hotel-hotel isolasi. Sekarang ini jumlahnya sekitar 10. Baik. Nah, mereka dirujuk ke sana yang tanpa gejala. Tapi kalau dengan konfirmasi ada gejala sedang dan berat, inilah yang kami rujuk ke Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran. Baik. Nanti jelaskan. Baik, gitu, Mas Troy. Baik, nanti kita akan kembali bincang-bincang ya, Dr. Yosi ya. Tadi ada beberapa hal yang menarik. Dan sebelum ke Pak Arifin, saya ke Dr. Budiman dulu ya, dokter ya. Dokter, ini sampai hari ini sudah seberapa banyak nih dokter ini hasil pemeriksaan atas mereka yang masuk ke luar negeri ya, ke Indonesia, lalu kemudian temuan dan sebagainya. Mungkin dokter bisa jelaskan hal itu dulu secara umum dulu, Dok. Sudah yang jelas kalau di saya hanya bisa bicara untuk laboratorium saya sendiri begitu ya. Itu seingat saya sudah di atas 10.000 15.000 lah. Ya. Itu ya, Dok, ya? Yang diperiksakan di tempat kami. Baik, yang dari luar negeri. Yang dari luar negeri. Ya. Mungkin Dr. Yosi bisa jelaskan ya, Dok ya. Terima kasih, Mas. Mungkin disampaikan juga di sini bahwa untuk karantina itu sebenarnya sudah berlangsung dari bulan Mei tahun 2020 ya. Itu awalnya itu Tower 89, Mas Roy. Itu wisma karantina. Jadi dulunya waktu kita terapkan S yang 8, yang sebelumnya itu kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Satgas. Nah, cuma yang awalnya itu memang 1 kali pemeriksaan. Ya, tapi dengan adanya update terbaru dan perkembangan terkini dan mengikuti aturan IHR 2005, jadi kami mengikuti surat edaran yang terbaru saat ini. Jadi 2 kali swab dengan karantina 5 hari. Nah, untuk itu perlu kami sampaikan sini. Jadi selama bulan Mei 2020 sampai sekarang, itu jumlah kedatangan repatriasi sampai saat itu berubah 155 ribuan. Repatriasi. Nah,
Dan yang positif sampai saat ini dari bulan Mei sampai bulan Mei 2020 sampai Februari 2021 ini itu yang positif berjumlah 3.822. Jadi artinya sebanyak 3.800 itu sudah bisa kita lakukan upaya cegah tangkal. Bayangkan kalau 3.800 itu sampai masuk ke wilayah, itu tentu akan menambah kasus-kasus yang ada di wilayah. Iya, itu artinya risiko pendatang dari luar negeri yang membawa virus corona ini memang ya nyata ada kan begitu ya dok ya? Besar malah. Malah besar begitu ya. Jadi pemirsa memang kita bayangkan kalau tidak dilakukan pemeriksaan yang ketat, ya sekali lagi pemeriksaan yang ketat dilakukan oleh petugas-petugas ya di lapangan, di bandara, kemudian di tempat karantina, ya oleh tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya. Kita bisa bayangkan betapa penyebaran COVID-19 ini akan jauh lebih hebat begitu ya dokter ya di Indonesia. Jadi memang saya pribadi ya dan saya yakin juga pemirsa juga sangat menghargai pengorbanan dan juga waktu yang diberikan oleh mereka yang bertugas di lapangan, baik mulai dari bandara, kemudian pengantaran, kemudian para tenaga medis, tenaga kesehatan yang menjaga supaya Indonesia ini bisa terlepas dari COVID-19. Dan ini patut kita hargai sungguh-sungguh pengorbanan daripada rekan-rekan kita ini. Nah, Dr. Budiman, sejauh mana perkembangan testing yang terkait dengan pemeriksaan orang-orang yang datang dari luar negeri ke Indonesia ini, dokter? Ya, kalau ditanya perkembangan testingnya, menurut saya pemerintah Indonesia sudah menyediakan fasilitas yang cukup baik. Namun saya ingin menambahkan dari penjelasan tadi bahwa dari orang-orang yang diperiksa di luar negeri itu kan 3 hari sebelumnya. Sebelum mereka berangkat, mereka diperiksa di negara asalnya dan kemudian hasilnya negatif. Sejak mereka diperiksa itu, ada kemungkinan, jadi kalau hasilnya negatif itu bisa saja hasil pemeriksaan itu hanya menggambarkan pada saat spesimennya diambil. Tenggang waktu antara spesimen pemeriksaan itu diambil sampai dengan keberangkatan itu masih ada potensi dia terpapar, terinfeksi. Nah, itulah yang ingin diantisipasi oleh pemerintah kita pada saat sampai di negara kita, jarak 3 hari itu masih bisa menimbulkan nantinya infeksinya yang terdeteksi begitu. Di sisi lain, kalaupun dia tidak terinfeksi pada saat dia sampai ke airport, di airport atau dalam pesawat dia masih bisa terinfeksi. Oleh karena itu pada waktu datang bisa saja hasilnya negatif. Itulah sebabnya kebijakannya ditunggu 5 hari. Nah, dalam 5 hari itu bisa kita antisipasi kemungkinan kalau dia sampai menjadi positif, diperiksa lagi, itu kemudian kita jadi memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk orang yang datang itu menularkan ke masyarakat kita. Saya rasa ini bicara soal menurunkan serendah-rendahnya kemungkinan adanya import virus dari luar negeri, karena kita takut tentunya ada virus-virus baru yang berkembang di luar negeri dan kita tidak ingin jenis-jenis virus baru itu masuk ke dalam negara kita. Nah, ini hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa tujuannya itu adalah mulia, yaitu menurunkan sampai tingkat yang paling rendah, ya terutama dengan mutasi virus dari luar negeri yang bisa malah memperparah kondisi COVID-19 di Indonesia. Betul ya, begitu ya dok. Betul, ya. Ya, tetapi kita lihat kenyataannya mungkin di lapangan ya, saya juga dengar ada beberapa orang, tidak semua saya yakin, karena banyak orang yang jauh lebih taat daripada orang yang tidak taat. Mereka tidak sabaran ya dok ya, begitu kan ya dok ya. Ya. Nah, ya mungkin ada yang mau disampaikan dok. Ya, bagaimanapun kita tetap harus mengikuti semua protokol yang sudah ditetapkan, karena itulah strategi yang terbaik. Yang dari awal WHO juga sudah tetapkan, itulah strategi terbaik untuk mencegah penularan dan menurunkan angka kesakitan serta kematian. Iya, dan memang kita bayangkan ya dokter ya, karena dokter juga pasti dari tenaga medis yang lainnya, nanti Pak Arifin juga bisa menjelaskan. Kita bayangkan ketika orang itu tidak sabaran, kemudian dia tidak mematuhi segala macam protokol dan aturan itu, lalu dia pulang
ketemu dengan orang-orang, dan orang-orang tersebut mungkin adalah komorbid, lanjut usia, dan sebagainya, maka fatalitas itu akan jauh lebih parah kejadiannya. Bukan begitu kan, Dok ya? Betul. Dan mungkin kalau saya boleh tambahkan, galur-galur virus yang dari luar negeri itu Ya. adalah jenis-jenis galur yang misalnya di Inggris, di Afrika Selatan, itu mereka lebih mudah berkembang biak, lebih cepat berkembang biaknya. Tentunya kita tidak ingin terjadi peningkatan kasus akibat merajalelanya virus-virus dari luar negeri ini. Apalagi kalau kita tidak patuh, tentunya Iya. ini akan meningkatkan risiko. Jadi pemirsa, memang kehati-hatian kita sangat diperlukan, kepatuhan dan ketaatan kita. Jadi tujuannya adalah sangat baik, ikuti saja prosedur yang sudah ditetapkan ya, 5 hari pemeriksaan PCR pertama, PCR kedua. Karena kalau kita sehat tentu saja itu baik untuk diri kita sendiri dan orang-orang yang akan kita temui. Nah, baik, sekarang saya ingin berbicara dengan Pak Arifin ya, Pak Arifin ya. Nah, Pak Arifin, kita lihat tadi mungkin masyarakat masih bingung antara Wisma Atlet, Wisma Pademangan. Pak Arifin mohon jelaskan juga soal itu, dan kemudian mohon bisa menjelaskan tentang situasi terkini Pak Arifin di Rumah Sakit Darurat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Troy. Jadi bisa kami sampaikan bahwa memang yang diketahui oleh masyarakat memang namanya Wisma Atlet, ya satu kesatuan Wisma Atlet. Bahwa yang sebenarnya adalah memang Wisma Atlet itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Wisma Atlet Kemayoran atau yang disebut Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, itu terdiri dari 4 tower, di mana tower 4, 5, 6, 7 itu semua menerima pasien dengan gejala ringan, sedang ya. Artinya ini benar-benar menjadi rumah sakit darurat ya. Kemudian yang bahkan di tempat kita ada ICU, ya, ada HCU, ada IMCU yang menangani pasien dengan kategori sudah sedang menjelang berat, bahkan berat pun bisa ditangani, yaitu pasien yang di tempat kita HCU kemudian mengalami perburukan akan dirawat di ICU. Kemudian yang kedua adalah ada rumah sakit, bukan rumah sakit ya, Wisma Atlet Pademangan. Nah, ini sering bingung juga kan. Masyarakat harus tahu. Jadi Wisma Atlet Pademangan awal mulanya itu Mei ya, kami juga ikut pertama kali terjun pembukaan itu, memang ditugaskan juga dari Kogas Gabat, saya membantu dari awal berdiri dari Wisma Atlet Pademangan. Itu memang ditujukan untuk karantina utamanya. Karantina di mana KKP dari Kementerian Kesehatan selaku perkarantinaan kan ya, pencegahan penyakit juga kekarantinaan itu memang tugas dari mereka. Namun demikian ini merupakan satu kesatuan Satgas COVID-19 yang tidak lepas juga dari Kogas Gabat. Jadi kita membantu juga sampai saat ini juga masih membantu, bahkan dinamika di lapangan juga memungkinkan dari pimpinan seperti kemarin terjadi bahwa Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran mengalami penuh kan gitu, pernah kan kemarin setelah Natal dan Tahun Baru itu hampir 90% bahkan lebih. Kemudian diambil keputusan oleh pimpinan tower 8 ya, bahkan tower 9 dipakai untuk menerima juga pasien orang tanpa gejala atau asimptomatis dan pasien dengan gejala yang ringan. Jadi dinamika di lapangan itu sangat dinamis sekali ya, fluktuatif tergantung situasi dan kondisi tentunya. Kemudian yang jelas yang pasti bahwa memang fungsi utama dari Wisma Atlet yang ada di Pademangan memang untuk kekarantinaan, dan sampai sekarang tower 9 dan tower 10 yang sudah terpakai untuk kekarantinaan tersebut. Sedangkan tower 8 masih dipakai untuk pasien dengan tanpa gejala ataupun gejala ringan yang sementara ini dalam waktu seminggu ini sudah di stop dari puskesmas, tidak dirujuk ke tower 8 namun dirujuk semua ke Wisma Atlet Kemayoran. Jadi sekarang tower 8 dipakai hanya untuk yang repatriasi orang yang mengalami dia terdampak positif, dia akan dirujuk dekat kan gitu loh, dari 9 ke 8 kan jalan kaki saja. Nah, nanti kalau kecuali dari repatriasi tersebut memang dia ada komorbid, kemudian ada penyakit penyerta, kemudian ada mengalami desaturasi, itu kita sudah terbiasa dari dulu. Jadi kerjasama dari repatriasi dia akan dorong ke UGD kita di tower 6 dan akan dirawat di tempat kita. Baik warga negara Indonesia
maupun warga negara asing. Jadi perlu diketahui di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, warga negara asing juga banyak dari dulu. Arab pernah, India ada, ya, Ukraina ada, ya, Afrika ada, lengkap. Jadi kita sudah, Cina juga ada, kemudian di Jepang juga pernah masuk ke kita. Bahkan mungkin bisa disebut kita itu sebenarnya emergency hospital, international emergency hospital. Karena WNA dan WNI kita rawat juga di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi sekali lagi memang ada 2 Wisma Atlet itu, Kemayoran yang notabene menjadi rumah sakit darurat, full, pure rumah sakit darurat, bukan sebagai tempat karantina. Ada juga Wisma Atlet Pademangan yang berjarak 5 kilo dari Wisma Atlet Kemayoran. Itu murni memang sebenarnya dari awal untuk karantina. Namun dalam dinamika lapangan yang saya sebutkan tadi memang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, artinya standar dari Wisma Atlet sendiri itu sudah memenuhi tingkatan yang bahkan di internasional, level internasional tadi sudah disampaikan. Jadi masyarakat tentu saja tidak perlu ragu-ragu dan mempertanyakan. Nah, mungkin agak mundur sedikit, Pak Arifin bisa menjelaskan sedikit tentang prosedur atau protokol saat repatriasi ini, Pak Arifin, ya, dari bandara, pengaturannya, transportasinya dan sebagainya lalu sampai. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat luas memang bahwa ini tujuan yang mulia dari negara kita ini. Jadi kita membatasi gerak orang yang berasal dari luar negeri, ya. Jadi kita memastikan untuk keselamatan kita bersama, keluarga kita cintai, biar tidak tertular positif dari COVID ini dari luar negeri. Tentunya harus kita apresiasi. Kemudian kami memang sejak awal, ya, dari mulai bulan Maret berdiri dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kemayoran, memang kita sudah kerjasama juga di Satgas Bandara juga ada, KKP di situ ada. Bahkan dulu perlu diketahui masyarakat bahwa semua yang berasal dari luar negeri saat dulu itu belum ada swab, ya, baru ada rapid. Dan harus difahami itu bisa berubah dari suatu negara ke negara lain. Jadi, ada satu pesawat dari Barbados itu ada 300, bahkan ada 180 yang positif dari CDC loh ini, ya. Jadi kita ketahui kredibilitasnya CDC kan gitu. Di sana reaktif dinyatakan. Begitu landing di Soekarno-Hatta di testing ulang, ada juga yang non reaktif, ada juga yang di sana non reaktif menjadi reaktif. Waktu itu nggak ada swab kan. Bahkan kita pernah menerima pasien sampai 211 sekali datang dulu ke rumah sakit yang positif, begitu dari bandara semua dikirim ke rumah sakit darurat COVID-19. Jadi yang negatif ke hotel maupun ke Wisma Pademangan untuk karantina. Jadi dulu itu seperti itu. Jadi kita terima langsung dari bandara, ya. Bahkan mulai Maret itu kita tahu teman-teman di bandara KKP di sana juga sudah jungkir balik, ya. Jam 2 dini hari, jam 3 dini hari, bahkan hati saya itu nggak pernah mati bunyinya. Artinya handphone juga dari bandara kita ada grup untuk mendatangkan yang rapid, yang positif, reaktif dikirim ke UGD kita, ya. Bahkan ada juga yang jam 1 dini hari sehingga mereka kelaparan, sehingga kita siapkan juga di UGD itu kita sudah siapkan nasi goreng bungkus minimal. Itu salah satu, ya, upaya pemerintah, upaya kita bersama bahwa orang yang datang ke negara kita, apalagi warga negara kita, tidak mungkin lah kita mau mencelakakan mereka, apalagi mempersulit mereka, ya. Harus difahami bahwa ini benar-benar untuk keselamatan kita bersama. Jadi jangan, sekali lagi jangan menganggap ini Indonesia ribet masuk, ini prosedur yang harus dilakukan dan harus dipatuhi seluruh masyarakat luar negeri maupun yang WNA maupun WNI yang datang ke Indonesia untuk keselamatan. Sekali lagi, jangan disalahartikan, birokrasinya nggak jelas, mungkin bulat atau ada permainan apa di lapangan, itu singkirkan jauh-jauh dari pemikiran itu. Iya. Jadi sekali lagi kita dan saya pribadi membayangkan bahwa 24 jam waktu yang dicurahkan bagi masyarakat, ya, dan mereka juga yang datang dari luar negeri, bahkan sampai dini hari, dan istilahnya itu kaki sampai jadi kepala, kepala sampai jadi kaki, betapa betul-betul mereka yang berjuang di garis depan untuk memastikan supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19. Dan ini harus sangat kita hargai, dan kita betul-betul harus kooperatif, ya, dan jangan malah menyebarkan informasi-informasi yang menyesatkan dan membuat kebingungan di masyarakat.
Nah, memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki lah ya pasti ya Pak ya. Tetapi juga lebih banyak hal-hal yang saat ini sekarang ini perlu dilakukan dan perlu kebersamaan. Saya kira seperti itu. Nah, baik. Jadi ada prosedur yang sudah dilakukan, kemudian termasuk pengantaran juga ya Pak Arifin ya, dalam hal transportasi dan sebagainya. Semua sudah disiapkan oleh negara, Mas. Jadi pakai bis, terus kemudian dari bandara yang ke Wisma Atlet, bayangkan 211 orang kan gitu, pakai bis ya, supirnya pakai APD jelas, tempat bisnya setelah itu didekontaminasi juga. Apalagi awal-awal Maret dulu kan orang paranoid sekali kan, parno sekali terhadap COVID. Sehingga memang itu yang dilakukan yang terbaik dari pemerintah. Terus nanti ada yang bertanya lagi, kenapa nggak pakai ambulan itu? Bayangkan 211 orang, berapa ambulan yang harus dipakai? Dan pemakaian ambulan itu kan juga kita harus memahami juga. Artinya yang penting ini adalah alat transporter dan orangnya kan tanpa gejala. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan membuat statement-statement yang mungkin membingungkan masyarakat juga. Ini saya positif, saya harus cuma naik taksi, ini harus diklirkan bahwa itulah transporter namanya. Itu pun sudah memenuhi standar ya. Artinya orangnya memang tanpa gejala. Kemudian supirnya juga pakai APD ya. Ya, itulah membantu kecepatan bergerak dari orang yang dievakuasi. Harusnya bersyukur kan gitu, difasilitasi kan gitu. Ya, kalau ambulan semua bayangkan dari bandara 211 waktu itu ya, bulan Maret itu reaktif 211. Berapa ambulan yang harus dikirim gitu. Itulah salah satu solusi alternatif di mana tidak menyampingkan dari prosedur yang ada, namun tetap bisa membantu untuk kecepatan evakuasi. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Arifin. Nah, bersama dengan kita juga ada dari manajemen hotel, ya, dari Wyndham Hotel, betul ya, Mbak Lisa Gunawan, selaku Sales of Directors. Iya. Ya, baik. Nah, ini kita bicara soal implementasi di lapangan nih, ya, Mbak Lisa. Bagaimana ini teknis pelaksanaan karantina di hotel? Bisa dijelaskan prosedurnya dan sebagainya. Dan tadi sempat disinggung oleh Pak Arifin, ada juga transporter, begitu kan ya? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, sebelumnya saya juga mewakili dari PHRI Pak. Jadi bukan hanya Wyndham Casablanca aja, tapi saya juga kebetulan pengurus dari repatriasi yang sudah berjalan sejak Desember tahun lalu. Jadi kita ada sekitar 20 hotel sekarang yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk menangani kasus karantina 5 malam 6 hari untuk semua perjalanan dari luar negeri, baik WNI yang berbayar ataupun warga negara asing. Nah, sebenarnya prosesnya cukup simpel. Jadi semua perjalanan yang dilakukan baik WNI yang berbayar ataupun WNA itu cukup untuk melakukan 5 malam 6 hari karantina di hotel-hotel yang sudah diseleksi oleh pemerintah. Jadi dalam proses karantina ini sendiri, kami dari pihak hotel harus menjemput tamu di airport, memakai kendaraan yang telah disediakan oleh hotel, atau menggunakan Golden Bird atau mungkin taksi company yang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Jadi kita 20 hotel di Jakarta ini kebanyakan bekerja sama dengan Golden Bird, Pak. Jadi tidak boleh dijemput oleh pihak keluarganya atau mungkin dari temannya. Jadi semuanya harus diserahkan oleh pihak hotel untuk yang menjemput ini. Setelah kita jemput, kita dari hotel sendiri, ketika proses check-in kita akan seperti biasa ya, paspor, mengisi form. Jadi form ini juga seperti pernyataan bahwa semua tamu-tamu yang dikarantina di hotel kami itu harus melaksanakan PCR test 2 kali. Jadi baik di hari pertama ataupun hari kedua, tergantung dari flightnya kapan mereka tiba di hotel. Setelah itu hari keempat harus melakukan tes. Dan selama di karantina mereka tidak diperbolehkan sama sekali keluar dari kamar.
dan mereka akan dikasih semacam gelang atau tanda khusus. Jadi ketika mereka, ya mungkin ada beberapa yang tidak tahan terus habis itu keluar. Nah itu langsung dari satgas kami yang berada di hotel, mereka akan tahu. Jadi langsung dikembalikan ke kamar masing-masing. Jadi memang protokol di hotel itu juga harus kuat sekali untuk karantina ini. Gitu. Iya, artinya penegakan protokol di hotel pun sejalan dengan aturan ketat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul, Iya. Pak. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah transportasi dan sebagainya? Mungkin ada apa namanya orang yang harus dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah ada prosedur dan ada kerjasama dengan pihak transporter? Iya, betul. Iya. Kita ada kerjasama, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, memang kebanyakan di Jakarta, di 20 hotel ini, mereka kerjasama dengan Golden Bird. Jadi Golden Bird itu memang under Bluebird. Jadi mereka menggunakan APD yang lengkap, jaga jarak, dan juga nantinya begitu mereka sudah mengantar tamu yang positif, mereka harus kembali ke pool mereka. Jadi mobil juga didisinfektan. Jadi sebenarnya disinfektan itu sebelum dan sesudah. Jadi memang mereka harus mematuhi protokol yang berlaku juga. Dengan pengemudi yang memakai juga APD yang apa full begitu. Full ya. APD. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dan tidak benar kalau misalnya mengatakan itu adalah transporter yang biasa yang tidak memenuhi dengan ketentuan. Tidak, karena dari pihak Golden Bird sendiri juga mempunyai fakta integritas. Ya, dan mereka sudah diklarifikasi juga oleh pemerintah. Baik, terima kasih Bu Lisa. Saya kembali ke Dr. Yosi dulu. Dokter, bagaimana ya? Ada pertanyaan soal kriteria pembiayaan swab dan karantina yang dibiayai pemerintah itu seperti apa? Nah, mungkin itu dulu dokter yang perlu penjelasan. Terima kasih Mas Troy. Jadi memang terkait mengenai mungkin alur protokol tadi ya, terkait yang pemeriksaan swab itu memang sekarang ini kita itu kan bekerja sama dengan pihak swasta terkait pengambilan swabnya. Kenapa? Karena ini memerlukan kecepatan dalam artian 1 kali 20 jam itu sudah ada hasilnya. Ya, jadi kita memang saat ini memang ada 5 ya untuk pemeriksaan swab dari swasta yang ikut membantu. Nah, di samping itu terkait pembiayaan, apakah itu untuk yang di karantina di Wisma Atlet Pademangan ataupun di hotel. Nah, yang pasti untuk karantina di hotel itu kan sudah disampaikan tadi bahwa itu memang mandiri. Jadi memang dari pelaku perjalanan yang membiayai sendiri. Baik. Nah, sedangkan untuk yang di Wisma Atlet Pademangan memang ini semuanya dibayar oleh pemerintah. Baik itu dari operasional logistik dan untuk makanan. Jadi perlu kami sampaikan juga sini bahwa setiap pelaku perjalanan yang ada di Wisma Atlet Pademangan itu sistemnya kan dibayar pemerintah, artinya free, gratis Pak. Baik. Jadi makanan 3 kali sehari dan 1 snack itu semua sudah di-cover oleh pemerintah. Nah, terkait mengenai karantina ataupun isolasi itu pun sebenarnya di Wisma Atlet Pademangan itu semuanya memang dibayar oleh pemerintah. Gitu Mas Troy. Baik. Iya. Nah, dokter, ini bagaimana supaya ini masalah kelancaran informasi saja ya, gitu ya, supaya pelaku perjalanan ini bisa mengakses informasi yang mudah begitu kan ya terkait prosedur kedatangan di Indonesia. Apa saja yang dilakukan, dokter, atau mungkin hal-hal yang akan dilakukan? Ya, tentu memang selama ini surat edaran kita kan selalu ada memang update ataupun perbaikan sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Dr. Arifin ya. Kita mengikuti situasi yang ada. Artinya selama kita menerapkan protokol kesehatan atau surat edaran yang sudah ditetapkan, itu kita sambil evaluasi Pak Mas Troy. Ya, artinya memang pada saat di kedatangan itu informasi terkait alur protokol kedatangan itu memang selama ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak maskapai. Artinya setiap
orang yang datang dari luar negeri, itu pihak maskapai sebenarnya sudah memberikan informasi. Nah, tapi hal ini tentu akan kita, kalau bisa akan kita perbarui lagi, apakah itu melalui manual book sesuai yang sudah diinformasikan. Jadi memang dalam proses itu kita ke depannya tentu kita akan menyiapkan buku manual book terkait alur protokol kedatangan pelaku perjalanan ke Indonesia. Jadi dengan adanya manual book itu mungkin semua pelaku perjalanan yang akan datang ke Indonesia itu sudah mengerti. Jadi tidak perlu kami informasikan lagi di Wisma Pademangan. Jadi selama ini memang Mas Troy, informasi yang sudah diberikan dari pada saat keberangkatan, pada saat kedatangan pun kami di Wisma, itu biasanya juga memberikan informasi bahwa harus dilakukan karantina selama 5 hari, semua pun kami jelaskan di situ. Begitu Mas Troy. Tapi kedepannya memang akan kita mungkin tambahkan ya Pak Dr. Arifin ya, mungkin nanti mengenai manual book memang harus perlu menurut saya begitu. Ya, baik. Jadi tetap upaya-upaya informasi itu bahkan sudah dilakukan. Dan memang kita juga sebagai masyarakat harus benar-benar memahami, dan kalau tidak jelas ya silakan bertanya, karena memang prosedurnya sudah ada, dan saluran-saluran untuk bisa bertanya, kemudian mendiskusikan juga tersedia. Ya begitu ya. Nah ini saya jadi teringat Dr. Budiman juga ya, bahwa ada beberapa waktu yang lalu ada curhat nih ya, dari seseorang yang merasa mungkin pelayanan atau apapun yang ketika dia masuk dari negara asing masuk ke Indonesia itu dirasa tidak nyaman dan sebagainya, mempertanyakan tentang testing yang harus dilakukan yang kedua, dan merasa bahwa tidak akurat dan sebagainya. Nah, dari hal-hal seperti ini, Dr. Budiman bisa menyampaikan ini apa sebetulnya yang bisa disampaikan ke masyarakat ya tentang curhatan ini gitu, Dok. Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jelaskan mengenai hasil testing yang mungkin kadang-kadang masyarakat mempertanyakan akurat atau tidak akurat, mungkin yang perlu ditambahkan adalah testing tersebut juga sebetulnya bukan hanya membantu kita mencegah penularan dari virus dari luar negeri ke dalam Indonesia, tetapi juga sebetulnya bermanfaat untuk mereka yang diperiksa itu sendiri. Jadi ada keadaan di mana pada waktu seseorang diperiksa, misalnya virusnya itu jumlahnya sedikit sekali, dan kadang-kadang orang berpendapat bahwa kalau virusnya sedikit itu aman begitu ya, nanti sebentar lagi juga sembuh. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Ada orang yang diperiksa virusnya sedikit, tapi kemudian setelah 2 minggu virusnya kemudian jadi bertambah banyak dan kemudian baru mulai timbul sesak nafas. Nah ini kan sebetulnya kalau orang tersebut diketahui sedini mungkin, itu menguntungkan orang yang diperiksa itu sendiri. Jadi mungkin perlu diingat bahwa protokol yang kelihatannya membuat jadi lebih rumit ini sebetulnya memberikan keuntungan juga untuk setiap orang-orang yang diperiksa tersebut. Kemudian mengenai hasil pemeriksaan yang kadang-kadang ada yang bilang di laboratorium A positif, laboratorium B besoknya kok jadi negatif. Itu bukan hal yang baru, tapi bukan berarti juga pemeriksaannya itu tidak benar. Nah, hasil pemeriksaan yang seperti itu sudah dipublikasikan secara ilmiah di jurnal internasional. Ada kasus-kasus yang memang diikuti, hari pertama misalnya dia negatif, besok kok selama 3 hari jadi positif, nanti jadi negatif lagi, diikutin besoknya lagi diperiksa jadi positif, dan sangat bervariasi dari orang ke orang. Mungkin kalau tadi infografis yang saya sampaikan bisa ditayangkan bagus sekali. Namun itu memberikan gambaran kepada kita bahwa memang kejadian-kejadian seperti itu terjadi. Hari ini positif, besok jadi negatif, besoknya lagi jadi positif. Nah ini dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang merahnya itu kalau tidak salah positif, yang hijaunya itu negatif. Nah kemudian nanti bisa merah lagi, kemudian hijau lagi, itu sesuatu yang memang bisa terjadi. Nah kemudian aspek lain yang juga perlu diingat adalah penggunaan tes antigen. Orang harus tahu kalau dia memeriksa dengan tes antigen itu tingkat sensitivitasnya itu tidak sebagus PCR. Jadi di negara kita saja, dan bahkan bukan negara kita saja gitu ya, ini rekomendasi WHO. WHO mengatakan pakailah tes antigen yang sensitivitasnya di atas 80%.
Jadi 80% aja sudah bagus begitu ya, dengan spesifisitas lebih sama dengan 97% kalau di negara kita. Jadi pemerintah kita cukup ketat untuk penggunaan tes antigen tersebut. Namun kan masih ada celah bahwa kalau hasil antigennya itu negatif, itu bisa jadi sebetulnya PCR-nya positif. Nah, di negara kita tentunya kalau hasil PCR-nya positif, apalagi kalau untuk aspek karantina, itu berlakulah peraturan yang ada. Ya mungkin nanti Dr. Yosi bisa berlakukan bahwa tidak cukup dengan memantau 5 hari dia jadi negatif terus boleh dilepas begitu kan. Kita lihat saja tadi infografis yang ditampilkan, bisa positif jadi negatif, positif lagi. Nah, ada standar WHO yang sudah ditetapkan bahwa karantina itu sejak positif itu berapa lama. Mungkin Pak Dr. Yosi yang bisa jelaskan. Terima kasih. Silakan Dok. Kalau misalnya bisa jadi sebenarnya begini Pak, kalau karantina itu memang kami yang terapkan itu awalnya memang di pintu masuk. Jadi sesuai dengan surat edaran 8 yang sudah ditetapkan yaitu tahun 2021. Jadi memang 2 kali swab dengan 5 hari karantina. Tapi untuk berikutnya, jadi tidak berarti orang yang melanjutkan pelaku perjalanan ke daerahnya itu tetap menerapkan protokol yang sudah kita tetapkan Pak, yang 3M tadi. Nah, sekarang makanya upaya kekarantinaan itu sebenarnya kan di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 itu disebutkan memang upaya cegah tangkal itu sebenarnya ada di kategorikan ada 2 tempat Pak, di pintu masuk dan di wilayah. Nah, di wilayah itu artinya di mana? Nah, di tempat-tempat mereka tinggal. Jadi kalau memang nanti di wilayah ternyata pada saat melakukan pemeriksaan swab kemungkinan mereka ada menunjukkan gejala, kemudian pemeriksaan swab ternyata hasilnya positif, ya tetap kita menerapkan protokol sesuai aturan yang ada di wilayah. Artinya kalau dia sudah dikatakan positif, otomatis harus dilakukan isolasi. Nah, isolasinya ini di mana terserah. Ya, kalau memang mandiri bisa ditempatkan di rumah yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, silakan isolasi selama 10 hari kalau tanpa gejala. Tapi kalau memang sudah ditetapkan dengan pemerintah ada isolasi mandiri, isolasi terkendali atau terorganisir seperti yang ada di Wisma Atlet Pademangan yang Tor 8 yang tadi Dr. Arifin katakan, itu bisa juga dilakukan di sana. Nah, cuma permasalahannya sekarang untuk yang di Wisma Atlet Pademangan itu semuanya adalah khusus untuk yang pelaku perjalanan, Pak. Repatriasi. Artinya yang wilayah itu untuk dilakukan karantina itu kan tidak boleh di sana gitu. Tadi kan disampaikan bahwa masing-masing sudah ada alurnya. Kalau memang masyarakat yang pingin istilahnya mau karantina mandiri, itu tidak boleh yang sesuai edaran kami lakukan Pak. Jadi kalau mereka mau mandiri di wilayah itu memang Pemdanya sudah menyiapkan tempat karantina mandiri bagi warga sekitarnya segitu. Kalau untuk yang Wisma Atlet Pademangan ini kan khusus untuk yang repatriasi. Begitu juga yang di hotel dan di isolasi hotel. Tapi untuk yang Tower 8 itu untuk masyarakat di wilayah itu bisa. Tadi sudah sampaikan oleh Dr. Arifin. Tapi saat ini sedang di stop ya Pak ya dari pihak untuk pihak masyarakat karena nanti akan dialihkan ke rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran. Begitu Pak. Baik, iya. Wah, ini tidak terasa kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Rasanya tidak banyak hal sebetulnya yang bisa kita gali, ya. Dan tentunya masyarakat juga ingin mengetahui lebih lanjut dan tentunya nanti kita akan bisa menyambung dengan bincang-bincang yang berikutnya, ya. Karena banyak sekali informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Tetapi dari sini pun ini sudah semakin memperjelas bagaimana tentang repatriasi, kemudian pemindahan, begitu kan ya. Warga ini ke tempat karantina ya dan sebagainya, melakukan pengetesan, pentingnya PCR pertama, PCR kedua, ini betul-betul mulai harus bukan mulai tetapi betul-betul harus ditegakkan secara disiplin. Pak Arifin, ini koordinasi menjadi sangat penting ya Pak ya, dan juga kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saya mendengar bahwa Bapak sudah mendapatkan penugasan yang baru bahkan, gitu ya. Selamat nih Pak Arifin, begitu ya. Tetapi Bapak masih juga begitu
peduli dengan kondisi pasien-pasien maupun mereka yang ada di Wisma Atlet ini. Begitu ya Pak Arifin ya. Ini apa yang mendasar ini Pak Arifin ini? Jadi memang benar apa dikatakan Mas Troy, memang saya genap 1 tahun ini sebenarnya. Saya sudah di lapangan untuk melakukan tugas negara yang mulia ini, tugas kemanusiaan, dan itu saya lakukan dengan ikhlas. Kenapa saya sudah pindah satuan juga masih ditugaskan dan saya concern dengan itu. Bahkan kita punya semboyan yang memang pantang pulang sebelum corona tumbang. Mungkin itu yang mendasari bagaimana eagernya tim kita sampai sekarang, kita juga masih semangat semua di lapangan. Ya tentunya ini tidak lepas dari tugas pokok kita juga sebagai insan medis ya. Jadi ini kan juga termasuk bencana nasional bahkan internasional yang harus kita tangani bersama Pak Troy. Jadi itulah saya concern sampai saat ini ya. Jadi memang ini adalah tugas mulia. Saya sampaikan memang tugas adalah suatu kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu kehormatan. Itu yang saya pegang dari pesan dari Komandan Korps Marinir ya, Mayor Jenderal TNI Marinir Suhartono yang selama ini selalu menyampaikan ke kami yang di lapangan. Itu menjadi pegangan kami Pak. Jadi selain itu ya mungkin masyarakat harus bisa memahami ya bahwa saat ini kita sedang memang masih pandemi gitu. Jadi ya marilah kerjasama yang benar gitu, kerjasama tanpa terpengaruh oleh orang-orang yang mungkin yang menghembuskan isu-isu mungkin kan. Dan di sosial media juga cukup banyak nih Pak Arifin ya. Ya, sosial media juga cukup banyak yang artinya yang saat ini mungkin ada yang sedang viral juga kan gitu. Apa yang disampaikan kita klarifikasi, artinya kita sampaikan sekalian edukasi ke masyarakat luas. Seperti apa yang disampaikan bagaimana prosedur orang datang dari luar negeri termasuk WNA atau WNI. Saya pikir sudah jelas tadi disampaikan oleh Dr. Yosi. Jadi itu sebagai ilmu tambahan mungkin bagi masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia tentunya yang tidak paham mungkin bisa melihat, mendengar untuk saat ini jadi lebih paham. Jadi apa yang disampaikan saat ini mungkin yang sedang viral kita ketahui bersama ya bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat luas bahwa apa yang disampaikan itu tidak selalu benar. Jadi kemudian apa yang kita sampaikan bukan kita membela diri ya di sini, artinya memang di lapangan itu dinamikanya sangat banyak sekali dan saya yakin teman-teman di lapangan sudah concern dan saya tahu sendiri ya mulai Maret bagaimana berjibaku teman-teman, bahkan saya dari Pulau Sebaru kan juga Natuna, bagaimana kita mengkarantina mereka dengan perjuangan yang cukup berat, artinya di mana orang belum tahu, belum pernah ketemu orang yang positif, kita juga sudah pernah ketemu di Pulau Sebaru. Itu suatu perjuangan dari teman-teman juga yang harus diapresiasi. Bahkan sampai saat ini juga dari teman-teman KKP juga yang sebagai garda terdepan di border ya, itu kan tugasnya memang kekarantinaan, itu tugas mulia juga. Bahkan itu untuk biar virus yang seumpama ada dan datang dari luar negeri itu bisa berhenti di situ. Tempat isolasi lah, itulah finishingnya. Jadi kita harapkan orang yang keluar dari tempat isolasi itu sudah dipastikan clear, pulang ketemu keluarga kan gitu. Ya, sehat. Apalagi strain virus yang saat ini kenapa negara memberlakukan isolasi menjadi 5 hari, tentunya ini pertimbangan-pertimbangan update terkini tentunya. Itu yang harus diwaspadai. Kenapa nggak sehari aja pulang kan gitu? Ya bagaimana kalau cuma sehari ternyata dia masih inkubasi, kemudian ke keluarganya hari ketiga ternyata dia positif, seperti yang disampaikan Dokter Budiman tadi, bahwa memang 1 hari dan itu fakta, 1 hari positif, kemudian besoknya negatif, ada. Bahkan di Wisma Atlet Kemayoran sendiri, kita juga pernah ada aturan bahwa pasien dengan confirm positif boleh pulang baru 2 kali swab negatif berturut-turut. Bayangkan, itu banyak yang zaman dahulu awal-awal itu Maret, April, Mei, Juni banyak yang stres. Anak buah kapal pesiar. Itu jadi karena harus 2 kali berturut-turut negatif baru boleh pulang dia. Sedangkan setiap saya monitor habis swab positif nih. Besok 3 hari lagi swab dia negatif. Habis positif negatif otomatis nggak boleh pulang. Kemudian berikutnya positif lagi. Ya, seperti itu. Jadi untuk masyarakat pahami juga bahwa semua dari negara asal dia
di swab negatif, dalam perjalanan terpapar bisa juga sampai di Indonesia, kemudian di swab hari pertama adalah positif, bisa juga. Kemudian hari besoknya di swab ternyata negatif. Itu sesuatu yang biasa. Baik, iya. Itu yang harus difahami oleh masyarakat. Bukan Baik. berarti terus kemudian tempat swabnya negara luar lebih bagus, negara kita lebih jelek, enggak. Ini ada standar internasional tentunya yang dipakai oleh negara kita. Baik, baik Pak Arifin, terima kasih. Jadi semakin jelas dalam hal ini bahwa aturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Taatilah apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena kita tidak ingin penyebaran virus COVID-19 ini semakin menghebat di Indonesia. Bahkan tujuan mulia yang dilakukan oleh insan-insan yang bekerja, baik di kekarantinaan, di bandara, kemudian di rumah sakit darurat, gitu ya, di Wisma Atlet, Kemayoran, Pademangan, maupun di hotel, para insan medis, tenaga kesehatan, mereka sudah berjuang habis-habisan. Mari pemirsa kita menghargai apa yang telah rekan-rekan ini lakukan. Bahkan mereka juga bekerja, ada yang tidak bertemu dengan keluarganya, berbulan-bulan tinggal di institusi, di kantor, di tempat mereka berada. Ini contoh yang ada di depan kita adalah Pak Arifin salah satunya. Ya, bagaimana beliau sangat concern untuk penanganan COVID-19. Dan juga tadi ada satu pesan yang baik tadi disampaikan, kita harus menyaring dulu sebelum men-sharing atau saring sebelum sharing, terutama di sosial media. Karena ini bisa merugikan orangnya banyak. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih Pak Arifin, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian Dr. Budiman Bella, terima kasih. Ibu Lisa, terima kasih. Dr. Yosi, terima kasih untuk kehadirannya. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta mengurangi mobilitas. Dan selalu ingat, pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Legend TNI Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan maupun tenaga yang lainnya yang merawat pasien di rumah sakit. Mari kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh insan-insan yang berada yang menangani penanganan COVID-19. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa, baik dirinya sendiri dan orang lain, bukan hanya dimintai pertanggungjawaban dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita pada hari ini. Saya Troy Pantau bersama seluruh tim yang di studio bertugas pada siang hari ini, serta para narasumber juga. Kami pamit undur diri. Selamat siang, salam sehat, dan salam tangguh. Terima kasih, Pak.